Jika pernah membeli mobil, kemungkinan kamu akan membawanya untuk uji coba dulu. Biasanya ini dilakukan dengan didampingi petugas penjualan yang duduk di kursi penumpang sambil merayumu dengan fitur-fitur tambahan demi memastikan kamu takkan pergi tanpa membeli mobilnya. Tapi, apa yang akan terjadi jika di salah satu tikungan kamu membelok agak terlalu tajam atau seseorang memotong jalanmu di waktu yang tidak tepat? Siapa yang bertanggung jawab jika kamu menghancurkan mobil itu sebelum resmi menjadi milikmu? Ups! Seperti kebanyakan masalah hukum, bertanya lebih mudah daripada menjawabnya. Dealer mobil, seperti sebagian besar usaha, juga mengasuransikan inventaris mereka terhadap kerusakan atau pencurian. Mereka mengeluarkan puluhan juta rupiah guna membayar polis asuransi yang harganya mencapai miliaran untuk usaha skala besar. Seringkali, polis ini berasal baik dari pabrik mobil maupun perusahaan yang mendanai inventaris mereka. Cakupan ini biasanya berlaku secara menyeluruh, bukan hanya bagi mobil secara individual. Juga cenderung luas, meliputi semua bentuk kehilangan atau kerusakan. Polis ini biasanya mencakup semua kecelakaan yang terjadi selama uji coba mengemudi, bahkan jika itu tidak termasuk yang dilindungi, meski mungkin kamu tetap diminta membayar asuransi dealer. Jadi, masalah beres kan? Perusahaan asuransi membiayai perbaikan dan kamu bisa melenggang begitu saja. Yah, tidak selalu begitu. Sebenarnya ini cukup rumit. Jika kamu pernah mengajukan klaim asuransi atau hanya menyimak baik-baik iklan perusahaan asuransi, kamu akan tahu bahwa menentukan siapa yang bersalah punya peranan besar dalam keseluruhan prosesnya. Biasanya, mencari kambing hitam tidak menguntungkan, tapi dalam dunia asuransi tetap harus ada yang membayar semua ganti rugi. Adilnya adalah jika orang atau kelompok yang bersalah atas kecelakaan itulah yang bertanggung jawab membayar ganti ruginya. Jika perusahaan asuransi dealer merasa bahwa kamu bertanggung jawab atas kecelakaan itu, jelas mereka tak mau menjadi pihak yang harus membayar ganti ruginya. Jika kamu mengebut, menerobos lampu merah atau rambu berhenti, atau ceroboh serta abai, penyedia asuransi mungkin akan menolak untuk membayar ganti rugi kerusakan. Hal seperti ini jarang terjadi. Tapi jika ada, dealer punya dua pilihan. Mereka bisa menelan kerugian atau menuntut orang yang bertanggung jawab merusak harta mereka. Silakan pilih mana yang lebih mungkin terjadi. Meminta perusahaan asuransi pribadimu membayar seringnya berarti kamu dituntut atas suatu kerusakan. Dan saat itulah segalanya bisa berantakan. Berantakan dalam arti kiasan tentu saja. Saya membayangkan segalanya menjadi benar-benar berantakan saat kamu membuat mobil hancur berserakan di jalan tol 4 jalur. Tapi ya, itu sudah jelas. Pengemudi yang mengebut atau bermain ponsel saat mengemudi akan sulit mengelak dari tuduhan, meski ada situasi darurat yang mungkin mengubah pihak yang bertanggung jawab. Misalnya, anggap saja kamu sedang berkendara dan sangat ingin merasakan sensasi mobil baru. Kemudian ponselmu berbunyi. Kamu menunduk untuk melihat siapa yang menelepon sehingga tidak melihat mobil di depanmu melambat untuk berhenti. Tentu saja kamu menginjak rem, tapi sudah terlambat. Hidung mobil yang belum menjadi milikmu menghantam bumper belakang mobil orang. Dalam kasus ini, kamu akan dianggap bersalah 100% dan perusahaan asuransimu akan bertanggung jawab atas semua kerusakan. Kamu takkan merogoh kocek terlalu dalam, tapi perusahaan penyedia asuransimu pasti akan mendongkrak biayanya. Nah, mari sedikit kembali ke masa lalu. Kita putar ulang videonya. Bagaimana jika bukan kamu yang hilang fokus, melainkan itu adalah kesalahan dealer? Uji coba mengemudi memberikan peluang besar bagi dealer untuk meningkatkan penjualan. Dealer bisa mengajukan semua alasan kenapa kamu harus membeli BMW yang baru itu misalnya. Dan hey, mumpung ada kamu di sini, apa kamu sudah dengar tentang paket mewah yang cuma butuh tambahan 300 juta lagi? Ya, itu sama saja gratis kalau dibandingkan harganya. Mereka paham hal ini, mungkin juga agak berlebihan, karena sikapnya yang bersemangat membuat pandanganmu teralihkan dari jalanan di saat yang salah. Meski secara teknis kamulah yang mengemudi, bisa dibilang petugas penjualan lebih bertanggung jawab menyebabkan kecelakaan daripada kamu. Kalau begitu, pihak dealer yang bersalah kan? Yah,
Mungkin pihak dealer memintamu menandatangani beberapa formulir sebelum mengizinkanmu mengemudikan mobilnya. Di antaranya mungkin formulir pengabaian yang membebaskan mereka dari tanggung jawab jika terjadi kecelakaan. Ketentuan persisnya bisa bervariasi, tergantung kepada undang-undang setempat saat kecelakaan itu terjadi. Tapi setelah menandatangani dokumen semacam ini, akan sangat sulit untuk menghindari tuduhan. Dan jangan kira kamu bisa mengelak dengan cara sengaja membuat tanda tangan yang tidak mungkin terbaca. Jika kamu sudah menandatangani, itu menjadi tanggung jawabmu. Akhirnya pasti akan sampai kepada sikap penjual untuk mengalihkan perhatianmu, dan sulit untuk menentukan siapa yang sebenarnya bersalah. Semua itu dengan asumsi keterlibatan pengacara, dan itu sangat tidak pasti. Itu karena di sebagian peradilan, asuransi pengemudi selalu bertanggung jawab atas kerusakan apapun itu. Bahkan jika masalahnya bukan itu, pihak dealer mungkin mendorongmu untuk menggunakan asuransimu sendiri alih-alih asuransi mereka. Ini terutama berlaku jika pengemudi uji coba tidak didampingi. Tapi berhati-hatilah sebelum kamu menyetujuinya. Tidak semua polis asuransi mencakup mengemudikan mobil yang bukan milikmu. Jadi, lebih baik periksa kembali penyedia asuransimu sebelum menjanjikan apapun. Opsi lain yang mungkin dipaksakan oleh pihak dealer adalah membeli mobil yang telah kamu tabrakan. Tergantung seberapa parah kecelakaannya, ini bisa jadi baik atau buruk. Jika mobil hanya tergores atau sedikit penyok pada bumpernya, mungkin lebih baik membeli mobil itu dan melupakan masalahnya. Di sisi lain, pihak dealer mungkin menekanmu untuk membeli mobil yang rusaknya jauh lebih parah. Kecelakaan kecil mungkin jadi masalah, tapi jika kamu akhirnya harus mengeluarkan biaya besar untuk perbaikan, membeli mobil rusak tentu bukan pilihan terbaik. Dalam skenario terburuk, dealer yang tak bermoral mungkin akan meyakinkanmu bahwa kamu diharuskan membeli kendaraan yang telah kamu rusakkan. Tapi bukan itu masalahnya. Mereka sudah mengasuransikan inventaris mereka. Kecuali dealer tidak mengasuransikan mobilnya. Dengan begitu, mungkin kamu tak usah saja masuk ke mobil itu. Mengemudi mobil yang tidak diasuransikan selalu berbahaya. Dan jika mereka berani mencari jalan pintas separah itu, bayangkan saja apalagi yang akan mereka usahakan. Bukan berarti mobil itu akan langsung rusak begitu keluar dari dealer. Tapi kamu tahu, cepat atau lambat, mobilmu akan bermasalah. Untungnya, kecelakaan selama uji coba mengemudi sangat jarang terjadi dan cenderung minor. Mungkin ada hubungannya dengan pihak dealer yang cukup berhati-hati dalam mengizinkan siapa yang boleh melakukan uji coba mengemudi mobil mereka. Ya, uji coba mengemudi sepertinya bagian yang tak terpisahkan dari proses membeli mobil, di samping pembayaran uang muka. Tapi pihak dealer tidak diharuskan memberikan kesempatan uji coba mengemudi. Alasan penolakan paling umum adalah calon pembeli tidak mempunyai SIM atau SIM-nya mati. Mereka juga cukup ketat dalam mengizinkan calon pembeli mengemudikan mobil canggih, langka, atau yang berperforma tinggi. Mobil-mobil ini cenderung menjadi target utama para pencuri dan pembegal. Jadi masuk akal jika beberapa dealer berhati-hati dalam mengizinkan siapa yang boleh mencoba mengemudi. Omong-omong, adakah mobil yang sangat ingin kamu coba kemudikan? Coba ceritakan di kolom komentar. Kalau saya sedang mengincar Ferrari kuning. Sementara sebagian dealer sangat melindungi mobil-mobil mereka, sebagian lainnya justru dengan senang hati mengizinkan calon pembeli membawa mobilnya bermalam sebelum membelinya. Tapi hal ini langka. Perusahaan asuransi tidak menyukai ini karena alasan yang jelas, yaitu risiko tambahan di pihak mereka. Ini juga memperkeruh masalah pertanggungjawaban, dan kita semua tahu tak ada yang suka mengisi berkas tambahan dan juga membuang sampah ke TPA. Yang penting adalah berhati-hatilah saat mengemudi, terutama jika mobilnya bukan milikmu sendiri. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.